Mas mau kita video call, adek naikin hasrat nafsu abang. Video call mungkin kayak nunjukin badanku kayak mana gitu seksi, ataupun aku mendesah-desah. No. Halo semuanya, assalamualaikum ya, lagi sama Karatek. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga kalian selalu sehat-sehat, selalu bahagia lah ya kayak biasanya, dan selalu murah rezeki, lancar segala urusannya, oke? Oke, di video kali ini aku mau cerita sama kalian ya tentang pengalaman aku dapat kenalan dari dating application, dan dianya adalah abang-abang loreng dong. Jadi kan kayak agak-agak cemana lah gitu ya kan. Awak kan udah dalam pencarian lah ini, dalam pencarian teman hidup. Mana kakak awak, bapak awak menanya-nanya ya kan, kapan gini, nanti udah tua kau, anak kau nanti waktu kau udah tua nanti anak kau begini, blablabla. Jadi setelah beberapa kali pencarian, dapatlah kenalan si abang loreng ini. Maunya dipanggil Mas. Oke, kita panggil dia Mas. Mas jadi pas di awal perkenalan aku pertama sih nggak gitu open ya, terus tuh lama-lama kayak dia kayak cari-cari terus. Oke, akhirnya aku open, kita chat dan akhirnya tukaran WhatsApp. Jadi posisinya dia ini lagi tugas di Palembang. Cerita punya cerita, kenalan rupanya dia campuran Medan sama Aceh. Jadi karena kata-kata dan mulutnya yang manis itulah, jadi karena aku udah banyak kawan orang Aceh nih, dan karena aku udah lumayan lama tinggal di Aceh, jadi aku tahulah karakter orang Aceh cemana, apalagi cowoknya, walaupun nggak semua gitu kan. Aku lebih menjamin, oh beneran nih orangnya baik, oh baguslah dapat calon imam yang baik nih gitu ya kan, kayak memang betul-betul meyakinkan gitu loh. Karena beberapa kenal dating application itu kayak ya mulutnya lemes-lemes lah ya kan, terus maunya aneh-aneh, dan dia sejauh ini enggak. Kenalan, cerita, saling cerita keluarga, saling cerita keadaan gitu ya kan, selama sebulan. Ya kami VC, kami chat, kami saling ngabarin, kami ngapain kami ngabarin, dan dia sangat overprotective. Makanya aku kayak yakin kali nih calonku nih, wih mantap nih gitu ya kan. Dia overprotective kali, lupa aja sekali aku bilang jawab chat ataupun chat dia kayak mana lagi apa gimana gitu, ya udah marah, nyariin terus spam gitu ya kan. Aku memang Leo kan kayak yang nggak ngejar duluan gitu ya, bukan sok cantik tapi memang kayak gitulah. Nah jadi setelah datang di suatu saat nih, tapi kan udah hampir sebulan lah, kurang lebih nih sebulan lah ya, dia curhat tentang sakitnya. Kata dia ada sakit kepala pening gitu kan. Dek, Mas mau cerita, Mas sebenarnya ada sakit kepala, ini lagi kumat katanya gitu ya kan. Udah cobalah diperiksa Mas, kalau memang nggak sakit kepala biasa, aku bilang gitu ya kan. Dulu pernah dicek ke dokter, rupanya nggak ada apa-apa. Cek kedua kali udah Mas periksa, katanya kayak gitu ya kan. Oh ya udah, rupanya kenapa Mas? Aku bilang bisa jadi mungkin kecapean. Awak positif aja lah ya kan, bisa jadi kecapean Mas, ataupun mungkin ya kurang istirahat Mas, aku bilang gitu ya kan. Rupanya cerita sampailah di poin yang dia bilang bikin aku kaget nggak kalian weh. Sampailah di poin dia bilang sakit kepala ini kalau kata dokter Mas itu lagi mengidap penggumpalan sperma. Jadi di situ kan aku sambil curhat sama adikku si Komar. Dia kan udah nikah nih, jadi kan dia lebih tahu. Di situ dia pertama responnya kayak iya kak, memang laki-laki kak kalau memang gini memang gitu sih kak. Jadi aku kayak memang mengiyakan lah kan, belum negatif pak kepala ini ya kan, masih baik budi kepala ini ya kan. Karena di awal responnya kayak gitu, masih korespon lah bagus-bagus. Karena kan di awal ceritanya kan dia ngaku sama aku, dia tuh dekat sama mamanya, selalu berkabar, curhat apa-apa sama mamanya. Terus itu dia bilang, kata dokter sih Mas harus melampiaskannya. Apa boleh? Pertama dia izinkan, apa boleh Mas melakukan itu, katanya gitu kan. Jadi sebagai yang normalnya aku cuma mikir dia kayak mau buang gitu aja. Ecenya maaf cakapnya nih ya, maaf cakapnya kayak ya kayak mana lah laki-laki membuang sendiri diam-diam di kamar mandi kayak gitu ya kan. Jadi aku bilang, oh ya udah lah Mas, nggak apa-apa, terserah mana baiknya aja gitu ya kan. Tapi nggak bisa Mas, ini kayaknya harus yang lebih kayak gitu, nggak bisa dibuang katanya gitu ya kan. Nggak tahu sih Mas, Mas kan Mas bilang deket nih sama mama, ya udah curhat aja sama mama gitu ya kan. Enggak lah deh, ada aja, malu lah Mas katanya gitu. Oh ya udah. Terus tuh kan di selang cerita yang dia bilang tentang sakitnya ini, dia ada cerita sama aku kalau kawannya pernah ngalamin itu juga katanya gitu kan. Dan katanya kawannya tuh nonton dengan nonton pokoknya keluar lah gitu kan. Jadi aku bilang, oh yaudah Mas, kalau memang nggak cerita sama mama, nonton aja kayak kawannya Mas itu, kan banyak sih video, tanya sama kawan Mas itu, situs apa segala macamnya kayak gitu. Nolak juga dia kan weh, enggak lah deh, ada aja, malu lah Mas kata gitu. Jadi apalah mau anak ini kayak gitu ya kan. Pokoknya dia chat terus, chat itu kayak seolah-olah nyuruh aku peka. Jadi kayak mana Mas? Udahlah Mas, aku kayak udahlah ya kan, udahlah Mas, mudah-mudahan cepat sembuh ya Mas, sakit kepalanya, bilang gitu. Masa adik sebagai calonnya Mas nggak bisa membantu, nggak sayang sama Mas kata gitu. Lah maksudnya kayak mana, nggak paham toh Mas. Ini loh dek, pokoknya lama tuh dia rangkai-rangkai kata yang dia nggak langsung to the point, masih malu atau apa gitu kan. Pokoknya dia lama itu merangkai kata nggak to the point ya kan.
Pokoknya intinya karena aku korek, aku pun kayak ya pura-pura on juga lah ya kan, walaupun aku tahu otak busuk si kibus si loreng ini ya kan. Pokoknya dapatlah di poin karena aku korek-korek, karena mungkin dia capek ya kan, awak tarik ulur. Akhirnya terungkaplah, Mas mau kita video call, adek naikin hasrat nafsu abang, naikin hasrat nafsu mas katanya. Terngaku juga ya kan. Tuh aku jawabnya masih kayak mengapa-ngapa dia gitu lah. Terus aku kayak yang lebih mengapakan dia gini kan, olah mas sayangnya adek yang baik budi, ini tahun 2022 loh mas gitu kan. Masa iya kita masih kenal medsos loh, belum ketemu mas sudah minta yang aneh-aneh. Itu kayak enggak lah mas, bilang gitu kan. Jadi dengan bukan oke kali, tapi emang itu yang aku jawab. Aku nggak apa-apa mas kehilangan mas, bilang gitu kan. Kehilangan mas daripada aku bertahun-tahun aku setiap kenal ataupun pacaran aku selalu jaga diriku. Tapi kalau memang mas sayang sama aku, mas harusnya jaga aku dong, jaga badanku dong, jaga marwahku dong. Walaupun sekedar nuruti video call itu kayak, oh no, itu harga diri juga cok. Walaupun dia mau cuma video call, mungkin kayak nunjukin badanku kayak mana gitu seksi, ataupun aku mendesah-desah. No, hey, tolong please stop. Laki-laki jangan kalian kira kalian punya karir yang bagus, atau kalian kira kalian angkatan, atau kalian kira dengan seragam kalian bisa ngelabuin perempuan. Please stop pola pikir kayak gitu. Dan juga untuk kawan-kawanku di luar sana, cewek-cewek mau yang sebayaku, mau ataupun adik-adikanku ya, yang baru-baru punya kenalan, pacaran, tolong dijaga dirinya, kehormatannya ya. Kita ini perempuan, kita berharga. Percaya lah percaya kawan-kawanku, kita ini berharga. Oke? Jadi itu pengalaman lah ya, maksudnya ya untuk aku ceritakan, bukan aku menceritain kebodohanku sih, cuman aku mau sharing aja sih gitu ya. Mudah-mudahan kau si Mas I nggak mencari korban-korban lainnya. Mudah-mudahan cepatlah kau kawin bang, cepatlah kau nikahi perempuan orang bang. Oke? Biar penyakit penggumpalan sperma yang kau bilang itu cepat sembuh, cepat tersalurkan. Jangan pula kayak gitu cara kau. Jadi udah lah ya, sampai situ dulu video kita. Aku nggak boleh mengeluarkan energiku untuk hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi aku harus tetap slay. Wow. Makasih udah nonton video aku sampai habis. Makasih, semoga bermanfaat untuk kalian ya kan. Semoga ya nggak terjadi hal-hal buruk lagi. Makasih udah nonton video aku. Jangan lupa di like, jangan lupa di share jika bermanfaat, dan subscribe ya. Makasih, assalamualaikum.